Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi yang pertama. Nah, jadi yang pertama kali kita akan belajar relasi dulu. Relasi adalah menyatakan antara suatu anggota himpunan dengan himpunan lainnya. Jadi kalau misalkan ada himpunan A, himpunan B, jadi yang ditanya hubungan antara si A dan si B itu ada apa sih gitu kan? Hubungan antara dua himpunan. Relasi hubungan, relasi yang di situ adalah maksudnya hubungan gitu ya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi apabila saling berpasangan. Harus saling berpasangan. Jadi kalau misalkan ini ada A, ini ada B. Nah, ternyata mereka itu nggak ada garis yang memenuhi, maka dia kan himpunan kosong jadinya. Nah, berarti dia bukan relasi. Tapi kalau misalkan dia ada, misalkan ini A, ini B, nah ada garis panah minimal 1, maka dia dinamakan relasi. Sekarang kita akan belajar tentang menggambar dari diagram panah. Oke, jadi yang pertama itu misalkan nama siswa buatnya A dan pelajaran yang disukai itu namanya B. Oke, sekarang kita buat namanya ada si Abdul, ada Budi, ada Chandra, ada Dini, ada Elo. Nah, pelajaran yang disukai itu ada matematika atau math, ada IPA, ada IPS, ada kesenian, ada olahraga, ada keterampilan, ada bahasa Inggris. Udah ya, habis ya. Nah, jadi dari sini kita buat lingkarannya. Oke, nah kita lihat satu-satu. Abdul menyukai matematika dan IPA, maka kita tandai, kita panahkan Abdul ke matematika dan ke IPA. Nah, yang namanya relasi, dia pasti gambar ini menuju ke kanan, dari gambar kiri menuju ke kanan gitu ya. Oke, ini dia panahnya pasti selalu seperti ini. Oke, Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Lanjut, Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Lanjut, Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Jadi kita tarik kemana dia maunya gitu, kemana dia sukanya. Oke, lanjut Elo menyukai matematika, berarti ke atas nih, matematika, menyukai IPA dan menyukai keterampilan. Nah, oke, lanjut untuk menggambarkan ke diagram kartesius. Jadi cara menggambarkannya gini. Yang di bawah kita buat nama siswanya atau yang di simbol X-nya itu ada Abdul, ada Budi, ada Chandra, ada Dini, ada Elo. Dah. Nah, lalu ke atasnya itu ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada kesenian, ada olahraga, ada keterampilan, dan ada bahasa Inggris. Oke, nah caranya gini. Abdul itu kan suka matematika, berarti dia ke titik matematika, berarti di sini titiknya, dan suka IPA, berarti di sini. Dah. Lalu B itu suka apa? Ke atas, suka IPA dia. Berarti di sini. Lalu dia suka IPS, berarti di sini IPS. Lalu dia suka kesenian. Nah, dia hanya suka 3 ya. Lanjut yang C, Chandra suka olahraga. Berarti kita tarik garis untuk ke Chandra. Lalu dia suka keterampilan. Lalu Dini suka kesenian, berarti ya ini ke Dini. Lalu Dini suka bahasa Inggris yang paling atas. Oke. Lalu Elo suka matematika, berarti yang paling bawah. Lalu Elo suka IPA. Lalu Elo suka keterampilan, berarti di sini ya. Oke. Nah, ini dia diagram kartesius. Untuk menentukan himpunan pasangan yang berurutan, kita boleh dari yang tabel di atas
atau dari diagram kartesiusnya, atau boleh juga dari diagram panah. Cara yang pertama itu nih A ini kan nama orang nih, A si Abdul suka matematika, jadi X dulu baru Y-nya gitu kan. Nah lagi titik yang kedua, Abdul suka IPA. Oke, udah habis nih punya si Abdul, sekarang punya si Budi. Berarti Budi suka IPA, X dulu baru Y-nya. Oke lagi, Budi suka IPS. Jadi Budi, IPS, baru yang terakhir Budi, yang ini kesenian. Oke lagi ada C, ada Chandra menyukai olahraga. Berarti Chandra, olahraga. Lalu Chandra suka dengan keterampilan. Lalu kita masuk ke D, Dini suka kesenian. Lalu Dini suka lagi dengan bahasa Inggris, maka Dini, bahasa Inggris. Lalu yang terakhir ada Elo suka dengan matematika. Elo suka dengan IPA. And last, Elo suka dengan keterampilan. Nah, jadi banyak himpunan pasangan yang berurutannya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ada sebanyak 14 gitu ya. Jadi semua pasangan harus dituliskan gitu ya. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Nah, jadi contoh soal di sini dia dikasih tahu nilai anggota si A, anggota si B, tentukan diagram panah, diagram kartesiusnya, dan banyak pasangan berurutannya. Oke, pertama diagram panah yang kurang dari. Oke, kita gambarkan dulu yang A-nya. Pertama kita gambarkan diagram A-nya 1, 2, 3, 4, baru yang B-nya 2, 4, 6. Ini A, ini B. Di mana relasinya itu adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti gampang aja kan. 1 benar nggak kurang dari 2? Benar. 1 benar nggak kurang dari 4? Benar. 1 kurang dari 6? Benar. 2 kurang dari 2? Salah. 2 sama dengan 2. 2 kurang dari 4? Benar. 2 kurang dari 6? Benar. 3 kurang dari 2 enggak? Enggak. 3 kurang dari 4? Benar. 3 kurang dari 6? Benar. 4 kurang dari 2? No. 4 kurang dari 4? No. 4 kurang dari 6? Benar. Maka diagram panahnya seperti ini gitu ya. Oke, kalau untuk yang B, dia itu lebih dari 1, 2, 3, 4. Untuk yang A, dan untuk yang B 2, 4, 6. Oke, relasinya lebih dari 1 lebih dari 2 enggak? No. 1 lebih dari 4? No. 1 lebih dari 6? 2 lebih dari 2? Enggak. 2 lebih dari 4? Enggak. 2 lebih dari 6? Enggak. 3 lebih dari 2? Benar. 3 lebih dari 4? Tidak. 3 lebih dari 6? Tidak. 4 lebih dari 2? Benar. 4 lebih dari 4? Tidak. 4 lebih dari 6? Tidak. Maka diagramnya seperti ini. Oke, yang C, ini dia yang A-nya A, yang ini yang B-nya, di mana hubungan mereka itu adalah 1 kurang dari. 1 kurangnya dari 1 itu 1 kurangnya dari 2. Benar nggak? 1 itu 1 kurangnya dari 2. Benar. Kalau ditambah lagi 1 di sini jadilah dia 2. 1, benar nggak? 1 itu kurangnya 1 dari 4. 1 kurangnya 1 dari 4. Enggak. 1 itu kurangnya 3 dari 4. 1 benar nggak kurangnya 1 dari 6? Tidak. 1 itu kurangnya 5 dari 6. Oke. 2, benar nggak 1 kurangnya dari 2? Enggak. 2 dan 2 itu sama dengan.
2 bener nggak kurangnya 1 dari 4? No, 2 itu kurangnya 2 dari 4. 2 bener nggak kurangnya 1 dari 6? Enggak, 2 itu kurangnya 4 dari 6. Berarti bukan. Oke, 3 kurangnya 1 dari 2. Salah. 3 itu bahkan lebih dari 2. 3 kurangnya 1 dari 4. Benar, karena 3 kalau ditambah 1 hasilnya 4. 3 benar nggak kurangnya 1 dari 6? Tidak, 3 itu kurangnya 3 dari 6. 4 kurangnya 1 dari 2. Enggak, karena 4 lebih dari 2. 4 kurangnya 1 dari 4. No, 4 sama dengan 4. 4 kurangnya 1 dari 6. Salah, 4 kurangnya 2 dari 4. Gitu ya. Jadi lihat aja mana yang kurang 1, itulah dia jawabannya. 1 kurang dari 2, kurangnya 1. 3 kurangnya 1 dari 4, yaitu 1. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke bagian yang D. Yang ditanya himpunan pasangan berurut. Oke, kita lihat himpunannya ya. Berarti ini kalau dia himpunannya itu ada 1 ke 2, 1,2. Lalu ada 1 ke 4, lalu ada 1 ke 6, lanjut ada 2 ke 4, ada 2 ke 6, ada 3 ke 4, ada 3 ke 6, 3 ke 6, ada 4 ke 6. Ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya adalah N ke B itu sebanyak 6 anggota gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini berapa banyak dia pasangan berurutannya? Berarti kan 3 ke 2 berarti 3,2. Lalu 4 ke 2 berarti 4,2. Nah, hanya 2 ya. Berarti N A ke B itu sebanyak 2 anggota. Nah, kalau yang ini dia hanya ada 1,2, lalu yang kedua ada 3,4. Berapa banyak anggotanya? Atau N A ke B itu sebanyak 2 anggota, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah diagram kartesiusnya. Nah, kalau diagram kartesiusnya berarti kita harus menggambar seperti ini. Oke, A-nya itu sebagai yang sumbu X, berarti anggota si A adalah A 1, 2, 3, 4. Nah, X di sini kita ganti sebagai A dan Y-nya kita ganti sebagai B. Oke, di B-nya itu ada anggota 2, 4, 6. Nah, kita lihatnya dari atas sini boleh, dari sini juga boleh. Nah, 1,2 berarti 1 ke 2, berarti ini titiknya. Lalu 1 ke 4 berarti di sini. Lalu 1 ke 6 berarti di sini. 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 4, 3 ke 6 ya, 3 ke 6, 4 ke 6. Oke, berarti seperti ini diagram kartesiusnya. Oke, untuk yang ini yang lebih dari 1, 2, 3, 4 nih sebagai sumbu A, ini sebagai sumbu B. Berarti 3 ke 2 berarti di sini. 4 ke 2 berarti di sini. Oke, untuk yang C berarti ini sebagai sumbu A, ini sebagai sumbu B. Berarti 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. 1 ke 2 berarti di sini. 3,4 berarti di sini. Gitu ya. Lanjut menentukan relasi yang kurang dari. Nah, kalau untuk menentukan relasi yang kurang dari, pertama-tama kita gambar dulu diagram panahnya. Oke, yang A angkanya itu ada 1, lihat depan-depannya 1, 2, 3, 4. Lihat yang di ini 1, 2, 3, 4. Berarti angkanya ada 1, 2, 3, 4. Oke, kalau yang dia di B-nya 5, 3, 5, 1, 5, 7. Oke, misalkan bebas 1, 3, 5, 7. Oke, kita lihat manakah yang kurang dari gitu kan. Berarti 1 ke 5. 1 benar nggak kurang dari 5? Benar.
2 bener nggak kurang dari 3? Bener. 2 bener nggak kurang dari 5? Bener. 3 bener nggak kurang dari 1? Salah, berarti bukan. Nah, kalau kalian nggak mau pakai diagram panah, kalian boleh langsung gini. 1 bener nggak kurang dari 3? Jadi diuji coba satu-satu. Bener. 2 bener nggak kurang dari 3? Bener. 2 bener nggak kurang dari 3? Bener. 3 bener nggak kurang dari 5? Bener. 4 bener nggak kurang dari 5? Bener. 4 kurang nggak bener dari 7? Bener. Oke, berarti yang benar adalah B. Nomor 2 salah. Oke, gimana cara gambarkan yang B? Ya udah sama seperti yang di A. Lihat depannya ada angka berapa aja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi lihat yang di depan-depannya dulu. Nah, untuk yang himpunan B-nya lihat deh yang belakang. 3, 5, 7. 3, 5, 7. 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 5, 4 ke 7. Gitu ya cara menggambarkan diagram panahnya. Oke, lanjut relasi dari himpunan A ke himpunan B. Oke, kita lihat 1 ke 2. 1 bener nggak kurang dari 2? Bener ya. 1 kurang dari 3? Bener. 1 kurang dari 4? Bener. 2 kurang dari 2? Bener. 2 harusnya kurang dari 3, tapi ini tidak dipanahin. Nah, berarti ada 1 yang bukan. Berarti ini bukan. Kalau lebih dari 1 lebih dari 2, salah juga. 1/2 dari 2, bener. 1/2 dari 3, salah. Nah, berarti yang benar adalah faktor dari 1 faktor dari 2. Benar, karena 1 habis dibagi 2. 1 habis nggak dibagi 3? Habis. 1 habis nggak dibagi 4? Habis. 2 habis dibagi 2? Habis. 2 habis dibagi 4? Habis. 4 habis dibagi 4? Habis, gitu ya. Maka jawabannya adalah faktor dari.